Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fitratunisa, mahasiswi semester 4 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Akan menjelaskan sedikit materi tentang implementasi konsep UNBOS dalam berbagai aspek bisnis. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 3 submateri, yaitu yang pertama, komunikasi, yang kedua, pemasaran, dan yang ketiga, pembelian. Oke, langsung saja kita ke submateri yang pertama, yaitu komunikasi. Komunikasi yang terjalin dalam perusahaan industri tradisional biasanya terjadi saat adanya instruksi dari atasan kepada bawahannya. Semua karyawan harus memahami apa yang diinginkan dalam diri mereka masing-masing secara pasti, juga diberi umpan balik dari pertanyaan apakah mereka telah tepat sasaran dalam manajemen. Bentuk komunikasi dari manajemen kebanyakan dalam bentuk tertulis, sedangkan penerapan umpan balik kepada karyawan tidak berjalan dengan baik. Seiring berjalannya waktu, konsep komunikasi satu arah tersebut mengalami perubahan, dan saat ini karyawan telah mendapatkan lebih banyak data mengenai perkembangan perusahaan dan agenda perusahaan. Dalam lingkup ruang kerja terdapat tempat-tempat yang memungkinkan untuk karyawan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Namun, seringkali kuantitas pertanyaan yang masuk sedikit sekali. Hal ini dikarenakan bukan dari faktor ketidakpedulian karyawan, melainkan mereka khawatir akan dianggap tidak berkompeten di hadapan atasan mereka. Jadi, komunikasi dapat diartikan sebagai bentuk refleksi dari metode perusahaan dalam beroperasi dan pandangan manajemen mengenai karyawan. Pada hakikatnya, pola pikir industri menanamkan batasan psikologis dengan seluruh pemegang kepentingan dalam lingkup organisasi. Pola pikir ini memandang karyawan sebagai individu yang bekerja berdasarkan kontrak yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan dan terikat oleh kontrak. Sedangkan customer dipandang sebagai individu yang kalian tawari untuk membeli produk kita. Perusahaan yang menggunakan metode UNBOS akan merubah model tatanan tersebut menjadi model yang sangat berbeda, di mana semua pemegang kepentingan adalah mitra. Mereka saling bekerja satu sama lain untuk menciptakan nilai bersama. Perusahaan UNBOS tidak lagi menggunakan komunikasi satu arah. Dalam proses pengambilan keputusan juga tidak lagi dipegang oleh atasan. Seorang UNBOS akan ikut andil dalam diskusi dan memberikan kesempatan bagi karyawan-karyawannya untuk menyampaikan pendapat dan keluh kesah mereka dengan bebas, supaya UNBOS mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing karyawan dan membangun hal-hal yang positif. Jika suatu perusahaan mengalami masalah, seorang UNBOS akan melibatkan semua pihak, termasuk pelanggan dan pemegang kepentingan lainnya, bahkan media sekalipun, untuk bersama-sama memecahkan permasalahan tersebut yang berbanding terbalik dengan bos tradisional yang mengisolasi diri dan kurang terbuka jika menyangkut permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan UNBOS akan menoleransi kesalahan yang kemudian dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Seorang UNBOS tidak akan memisahkan komunikasi menjadi intern dan extern. Perusahaan atau organisasi tersebut bersifat nirbatas, dan seorang UNBOS mendorong semua pihak untuk memanfaatkan media sosial, misalnya Instagram, YouTube, Facebook, Telegram,
Telegram, dan media sosial lainnya. Media sosial ini berperan sebagai metode lain yang bertujuan untuk memicu percakapan yang lebih baik dengan semua pihak yang ikut andil dalam suatu organisasi. Di zaman serba canggih ini, semua hal bersifat terbuka di mana orang dapat mengamati dan membincangkan kita. Langkah yang dilakukan oleh seorang unboss yaitu ikut berbaur dalam diskusi yang sedang berlangsung sebagai pendengar, pemberi ide, juga berupaya untuk menciptakan suatu ide yang cemerlang. Hal itu dilakukan supaya memperoleh keloyalan dan kekaguman baik dari karyawan, customer, maupun semua pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, peralihan dari komunikasi tradisional menuju komunikasi unboss, termasuk pergantian dari perhatian yang dibayar menuju perhatian yang patut didapat, ataupun perubahan dari komunikasi yang terkendali dan tertutup menuju komunikasi nirbat. Terdapat dua jalur seorang unboss dalam berkomunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media sosial. Perusahaan unboss sangat menekankan pada sebuah jejaring sosial. Dengan demikian, kita tidak lagi memerlukan aset-aset konkret dalam membangun suatu bisnis ataupun bekerja dengan bisnis milik orang lain yang memiliki kesamaan visi. Kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai platform komunikasi. Terdapat beberapa gagasan mengenai metode penerapannya, yaitu sebagai berikut. Pertama, blog. Situs blog sudah banyak dilakukan oleh CEO perusahaan. Contohnya, Jürgen Nussdorf yang merupakan CEO Lego. Nussdorf menerapkan komunikasi terbuka sebagai metode guna memulihkan organisasi menuju jalurnya. Yang kedua, microblog. Twitter menerapkan microblog sebagai sarana paling efektif dalam menyusun dan memajukan legalitas. Tidak segalanya dikelola oleh CEO, namun ia akan melimpahkan mandatnya kepada karyawan yang berkompeten untuk mengelolanya. Yang ketiga, blog sebagai filter. Baik blog maupun microblog dijadikan metode yang paling ampuh dalam memonitor zona-zona yang paling penting bagi perusahaan. Media sosial yang paling ampuh adalah Twitter yang mempunyai kegunaan menyaring informasi. Yang keempat, jejaring sosial. Perusahaan industri tradisional mengalami kesulitan dalam menerima jejaring sosial seperti LinkedIn, Blogspot, dan terutama Facebook. Tetapi lain dengan unboss. Seorang unboss akan memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk menggunakan jejaring-jejaring tersebut karena dengan adanya jejaring tersebut mampu membentengi dan meningkatkan perusahaan sebagai tindakan. Yang kelima, wiki. Perusahaan industri tradisional menganggap informasi perusahaan hanya berasal dari seorang unboss dengan membuat sebuah dokumen elektronik yang mengandung segala data yang signifikan dan mudah dilacak. Namun, pemikiran seorang unboss berbeda. Dia akan membuat sebuah wiki yang kemudian mengajak semua karyawan untuk mengejar wawasan mereka mengenai organisasi. Perusahaan unboss lebih menekankan pada visi dan passion dibandingkan keuntungan. Dan yang keenam, video. Kemudian dalam merekam dan membagikan konten-konten melalui video menciptakan suatu inovasi bagi suatu perusahaan untuk mengelola TV mereka sendiri dengan mengandalkan kamera, aplikasi editing gratis, dan channel YouTube gratis. Jalur yang kedua adalah pengorganisasian semua pihak tanpa terkecuali. Seorang unboss berperan dalam menggerakkan semua pihak termasuk karyawan beserta para pemegang kepentingan lainnya tanpa adanya paksaan dan kekangan dari perusahaan. Apabila proses pengembangan produk dengan menggerakkan semua mitra kerja dan customer menjadi duta perusahaan, maka fungsi pemasaran dapat dihapuskan, sehingga humas tidak lagi diperlukan, juga hanya membutuhkan sedikit staf penjualan. Berikut ini penerapan dalam pengorganisasian semua pihak tanpa terkecuali.
Penerapan yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk bertanggung jawab atas komunikasi customer. Sebagai contoh, toko alat elektronik yang bernama Best Buy di Amerika Serikat. Best Buy membuat Force yang meliputi seluruh asisten-asisten toko yang berada di Amerika dengan sukarela menyisihkan waktunya beberapa menit setiap hari dari waktu mereka bekerja untuk menemukan solusi dari para customer atau orang lain yang mendapati persoalan teknis. Selanjutnya, menjadikan semua pihak sebagai duta. Konsep gagasan ini adalah mengalihkan peran sebagai karyawan dan customer menjadi duta bagi produk atau jasa dan perusahaan dengan cara menanggapi komentar-komentar sebanyak mungkin dari orang-orang yang telah menikmati pelayanan atau dari perusahaan. Selain itu, menyarankan kepada mereka untuk mengucapkan terima kasih dan menanyakan mengapa pelayanan yang kita berikan kurang memuaskan. Trik ini dapat dilakukan di saat mereka memiliki waktu senggang ataupun waktu istirahat kerja. Berikutnya, mengikut sertakan semua pihak dalam problem solving. Dan yang terakhir, mengikut sertakan semua pihak dalam komunikasi mengenai metode menerapkan segala sesuatu dengan lebih baik. Dalam mengembangkan suatu produk baru, sebaiknya tidak hanya bergantung pada divisi penelitian dan pengembangan saja, namun juga mengikut sertakan semua pihak termasuk customer untuk memberikan ide-ide mereka atau memberikan bayaran kepada customer yang telah menyampaikan ide mereka dan mengizinkan ide mereka dipakai. Berikut ini tabel perbedaan antara komunikasi yang bos dengan komunikasi yang unbos. Komunikasi yang bos termasuk komunikasi satu arah, sedangkan komunikasi yang unbos termasuk komunikasi multi arah. Selanjutnya, komunikasi yang bos menggunakan manuskrip dan rapat besar, sedangkan komunikasi yang unbos menggunakan blog dan cuitan. Lalu, komunikasi yang bos membuat berkas-berkas informasi, sedangkan komunikasi yang unbos membuat wiki yang mengikut sertakan semua pihak. Berikutnya, komunikasi yang bos merupakan komunikasi yang dibayar, seperti waktu tayang di TV, iklan, dan sejenisnya. Sedangkan komunikasi yang unbos merupakan komunikasi yang layak didapat, seperti cerita dari mulut ke mulut dan media sosial. Kemudian, penggunaan media sosial pada komunikasi yang bos terbatas, sedangkan penggunaan media sosial pada komunikasi yang unbos tak terbatas. Selanjutnya, komunikasi yang bos sifatnya tertutup, sedangkan komunikasi yang unbos sifatnya terbuka. Dan yang terakhir, komunikasi yang bos, informasi yang dihasilkan dari pusat memang disediakan untuk karyawan dan customer. Sedangkan komunikasi yang unbos, percakapan mengalir bebas dan terbatas untuk semua pihak, meliputi para mitra kerja, customer, dan pemegang kepentingan lain. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang pemasaran. Konsep sistem pemasaran pada perusahaan konvensional yaitu mempersiapkan jalur bagi penjualan melalui beberapa survei terkait keperluan, minat, dan identitas customer yang selanjutnya disampaikan ke orang-orang bahwa produk itu dapat merubah hidup siapapun yang membelinya. Dari dulu, pemasaran dengan konsep konvensional memuat elemen-elemen manipulasi yang kuat, tetapi sistem tersebut sudah lama tidak berlaku. Perusahaan tidak lagi memiliki kendali penuh dan memberikan efek seperti waktu dulu lagi. Di masa modern ini, media sosial dan jejaring sosial lainnya memiliki kekuatan bagi customer dalam menyampaikan ulasan mereka, baik yang berbau negatif maupun positif. Dampak positifnya dari adanya media sosial ini adalah para customer dapat saling mendengarkan dan membenarkan satu sama lain, bukan dari kata-kata iklan-iklan perusahaan.
Hal yang membedakan dari komunikasi yang dibayar dengan komunikasi yang dicapai dari hasil kerja keras yaitu sebagai berikut. Komunikasi dengan membayar untuk iklan TV, baliho, radio, surat kabar, majalah, brosur, dan sejenisnya tidak akan memperoleh keloyalan dari banyak pihak. Beda lagi dengan komunikasi yang didasarkan pada ulasan di media sosial. Melalui ulasan-ulasan positif dan postingan terbaik, integritas perusahaan dapat menciptakan visi dasar perusahaan. Hasil survei membuktikan bahwa 3 dari 4 customer sulit mempercayai dialog iklan di pasaran. Namun, mereka lebih mempercayai pendapat orang-orang terdekat mereka di media sosial. Dalam proses pembuatan merek, prinsipnya adalah harus didahului tepat di inti perusahaan di mana keaslian titik awal beserta pondasinya harus benar-benar terjaga. Basisnya yaitu misi sosial dan visi perusahaan. Visi perusahaan harus dimaknai secara jelas, harus dihayati oleh semua perusahaan dan tidak lupa semua mitra kerja perusahaan. Di era yang serba terbuka ini, merek yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan akan mencerminkan budaya perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, antara etika perusahaan harus sejalan dengan anggapan para mitra mengenai perusahaan, atau dengan kata lain antara perusahaan dengan mereknya harus benar-benar asik. Dalam ruang lingkup kewirausahaan, penuh omong kosong dan pesan yang jelas tampak diindah-indahkan. Sistem pemasaran pada perusahaan bos adalah berusaha untuk memotong segala bualan dan membentuk jalinan sosial antar sesama manusia. Apabila seorang unboss adalah pribadi yang jujur dan konsisten, maka ia akan terlihat mencolok di antara banyak orang dan keloyalan dari customer akan tetap bertahan. Dalam pemasaran unboss juga menggunakan strategi berupa menemukan cerita-cerita nyata atau lika-liku perusahaan. Seorang unboss menggunakan pendekatan pemasaran yaitu memberikan tanggapan terhadap ulasan-ulasan yang diterima dengan serius. Peran dari divisi pemasaran adalah menyimak, mengutarakan pertanyaan, meninjau terlebih dahulu sebelum menyimpulkan, menyampaikan penjelasan, menge-share, menghibur, memiliki ide kreatif, suka bereksperimen, belajar dari lingkungan sekitar mereka, jujur, dan mampu memenangkan hati customer. Berikut ini beberapa metode dalam menggait inovator atau customer yang setia dengan perusahaan. Metode yang pertama yaitu mendengarkan. Komentar-komentar yang masuk dari para konsumen kita seharusnya kita dengarkan dan simak baik-baik apa yang ingin mereka sampaikan. Jangan selalu mereka sampaikan. Jangan selalu berharap konsumen kita mengutarakan semua hal terkait produk kita. Metode yang kedua yaitu menanggapi customer dengan serius. Selain mendengarkan pendapat customer kita juga harus menanggapi kegelisahan mereka dengan serius. Jangan menganggap kegelisahan customer sebagai tindakan bahwa mereka tidak memahami produk kita. Jika kita mengacuhkan mereka, maka hal itu bisa berakibat pada kebangkrutan perusahaan. Metode yang ketiga yaitu mengobrol dengan customer. Dengan cara ini memudahkan kita untuk meningkatkan koneksi yang lebih dekat lagi dengan para peminat produk-produk kita dan mewujudkan koneksi yang akrab. Kita hanya perlu membuka obrolan dengan mereka dan melibatkan mereka dalam proses pengembangan produk. Metode yang keempat adalah berpegang teguh pada kejujuran. Apabila perusahaan kita sedang mengalami permasalahan, sampaikan kepada mereka dengan sejujur-jujurnya dan permintaan maaf, bukan dengan menutupi permasalahan tersebut dari mereka, bahkan mengelabui mereka dengan kata-kata seperti telah terjadi kesalahan teknis. Metode yang kelima yaitu berani mengakui kesalahan perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan PepsiCo yang menjual produk-produk yang mengandung gula tinggi dan mengakibatkan orang-orang kelebihan berat badan.
Meskipun mereka membenarkan efek negatif yang ditimbulkan dari mengonsumsi produk mereka, mereka juga secara kontinu mengeluarkan produk-produk baru yang menyehatkan, serta mengampanyekan untuk pola hidup sehat. Metode yang keenam yaitu menyoroti komentar dari customer. Metode ini termasuk sederhana namun efektif mengingat bahwa kebanyakan orang lebih mudah percaya pendapat dari orang-orang sekitar mereka ketimbang pesan yang tertera dalam iklan perusahaan. Metode yang ketujuh yaitu memberikan pujian kepada peretas. Sebagai contoh, robot mainan milik Lego pernah diretas oleh customernya dengan mengembangkan robot tersebut menjadi produk benar-benar baru. Awalnya Lego berniat menuntut mereka, namun mereka sadar bahwa hal itu bukanlah suatu ancaman, melainkan sumber daya yang dapat digali, sehingga dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk menemukan metode baru dalam penggunaan robot Lego. Dan akhirnya Lego bekerja sama dan bergaul dengan komunitas-komunitas peretas. Metode yang ke-8 yaitu membuat produk yang autentik. Sebagai contoh, Josh Weck yang merupakan direktur pemasaran Brandage mengajak CEO-nya untuk ikut dalam rekaman video uji coba produk perusahaan dan diunggah ke internet. Dari unggahan video tersebut, penjualan menjadi meningkat lebih dari 700%. Metode yang ke-9 yaitu berpikir secara berkesinambungan. Apabila customer kita memberikan komentar negatif terhadap produk kita kepada publik, maka kita sebaiknya menemukan bagian-bagian mana yang harus diperbaiki. Oke, lanjut ke sub materi yang ketiga yaitu tentang pembelian. Konsep aturan pembelian yang diterapkan dengan pemasok oleh perusahaan menggunakan metode konvensional yaitu semakin rendah harga maka semakin tinggi keuntungan dan kerugian pemasok semakin besar. Prinsip metode klasik ini menggunakan prinsip Taylor, yakni memberikan batasan yang jelas pada keterlibatan pihak-pihak dalam proses bekerja. Terdapat 3 premis menurut perusahaan konvensional adalah sebagai berikut. Premis pertama, pembelian diibaratkan dengan permainan total nol. Apabila kita memberikan tawaran dengan harga yang lebih rendah, misalnya 2.000, maka pemasok akan mendapatkan kerugian senilai harga yang diturunkan, yaitu sebesar 2.000 juga. Dan kita mendapatkan laba sebesar 2.000. Jadi dapat dikatakan bahwa hasil penjumlahan antara nilai kerugian pemasok dengan nilai laba yang kita dapatkan adalah 0. Premis kedua, sedikitnya interaksi antara pemasok dan customer serta bersifat formal. Karena hubungan antara pemasok dengan customer tidak ada manfaat yang didapat bila keduanya bekerja sama. Premis ketiga, pembelian konvensional ini beranggapan bahwa dalam memilih pemasok terbaik yaitu perusahaan memberikan tawaran dengan harga yang bagus, mencukupi ketentuan, dan menjual dengan nominal harga yang tergolong rendah. Atau dengan kata lain, perusahaan konvensional hanya mementingkan harga yang rendah, bukannya memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang jauh lebih baik jika memiliki harga yang sedikit lebih tinggi. Ketiga premis di atas sudah tidak lagi diperlukan saat ini, sebab produk-produk saat ini menjadi lebih kompleks dan tidak ada perusahaan yang cukup besar untuk mencukupi segala pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memproduksi produk-produk tersebut. Bahkan, pabrik terbesar pun belum tentu mencukupi segala keperluan dalam merancang produk tersebut. Realitasnya, suatu perusahaan seharusnya mengikutsertakan semua orang, baik para pemasok maupun pihak lainnya, dalam proses pengembangan yang sebenarnya berakibat pada berubahnya peran dari divisi pembelian. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara pembelian konvensional dengan pembelian yang unbossed, yaitu sebagai berikut.
Pembelian konvensional dalam menjalin hubungan dengan para pemasok eksternal menganut prinsip tembok Cina, di mana terdapat sekat pemisah yang jelas antar kedua belah pihak dan tidak ada proses interaksi ataupun saling bertukar informasi dalam proses produksi dan pengembangan produk-produk baru yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk pembelian yang unbox, mereka menciptakan hubungan antara perusahaan dengan para pemasok eksternal tanpa adanya sekat pembatas dan melibatkan para pemasok dalam mengembangkan produk-produk sehingga para pemasok dapat dengan bebas memberikan gagasan-gagasan yang inovatif yang mungkin dapat memperbaiki kinerja dan kualitas produk, bahkan dapat meminimalisir biaya keseluruhan. Pada dasarnya, proses peralihan mentalitas pembelian terletak pada pandangan pemasok sebagai mitra yang strategis dalam waktu jangka panjang. Para pemasok eksternal berperan sebagai sumber inovasi dan daya saing yang potensial. Terdapat beberapa contoh penerapan pembelian yang unbox yang dapat kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saling berbagi informasi. Semakin perusahaan bersikap dermawan dalam memberikan informasi yang dimilikinya kepada para pemasok eksternal, maka semakin besar pula kesempatan yang ada untuk saling membantu. Ini berlaku pada informasi dan wawasan seputar proses produksi dan pengembangan produk. Yang kedua, saling berbagi tantangan. Perusahaan yang unbox melakukan strategi pemasaran dengan cara menyeleksi penawaran dari para pemasok untuk memperoleh harga yang terbaik dan bekerja sama dengan para pemasok untuk menyelesaikan permasalahan dengan solusi terbaik. Yang ketiga, saling berbagi personil dengan para pemasok. Kerap kali, para pemasok lebih memahami secara detail dan spesifik terkait perspektif perusahaan. Maka dari itu, perusahaan dapat saling bertukar kolega demi mengembangkan dan memproduksi produk-produk menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, saling berbagi strategi jangka panjang dan jangka pendek. Perusahaan yang unbox memandang bahwa dengan adanya proses pertukaran strategi antar keduanya, maka akan timbul manfaat yang diperoleh dari saling mengenali strategi satu. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.